Kang Ustaz. Ya, Pak Dadang. Di dalam kita menjalankan kehidupan ini kan ada musibah menurut kita dan ada nikmat. Di dalam perjalanan itu sadar akan Allah, gitu, rasa Allah, tapi tidak pintar untuk memuji-muji Allah karena tidak pandai bersastra gitu ya. Ini bagaimana Ustaz? Kan inginnya sampai seperti muji gitu. Gimana? Itu saja ya. Iya, Allah mah nggak butuh sastramu, teman-teman. Paham nggak? Iya. Allah nggak butuh sastra kita. Allah nggak butuh kemanisan bahasa di mulut kita. Mulut itu zahir. Allah butuh suara hatimu. Allah melihat suara hatimu. Allah mendengar suara hatimu. Allah menilai suara apa, keadaan apa yang ada di hatimu. Suara, keadaan, penglihatan, pendengaran, ucapan di hati itu lewatnya rasa dan kesadaran tadi. Maka yang dilihat Allah dari diri kita adalah rasa. Rasa itulah perbuatan hati kita. Rasa itulah af'al al-qalbiyah. Gerak-gerik hati, perbuatan hati, itulah rasa itu. Oke. Begitu rasamu benar, menurut Allah sudah lebih tinggi daripada sastra. Mengerti? Kalau menyanjung-nyanjung Allah lewat kalimat-kalimat syair, itu rak zahir ta, teman-teman. Itu rak zahir ta, bahasa sosial ta. Oke, itu syariat. Yes, monggo. Tapi kalau Allah mah hanya melihat hatimu benar atau tidak. Hanya itu aja yang dilihat Allah. Oke, dapat duit, ya Allah, nikmatmu ya Allah. Rizkimu ya Allah. Walaupun usahanya, keringatnya bercucuran, Masya Allah. Tapi begitu dapat rizki dari situ, yang kelihatan perbuatan baik Allah yang telah memberi rizki pada dirinya, dimensi kehambaan, dan dirinya hilang karena melihat kebaikannya Allah yang memberi rizki tadi. Ngerosonya hati, sadarnya hati bahwa itu pemberian Allah. Ar-Razik, itu Allah mutuskan kamu lulus, kamu pinter, kamu sudah membuat surga di hatimu sendiri, baik surga di duniamu dan nanti di akhiratnya. Bahasa syariat. Kamu sudah mampu melihat aku lewat pemberianku. Kamu sudah bisa mensyukuri nikmatku lewat pemberianku tadi. Kamu sudah benar. Kamu sudah zikir aku lewat pemberianku tadi. Kamu sudah sholat padaku. Kamu sudah bisa ketemu aku lewat pemberian. Ini yang dilihat oleh Allah. Yes, sudah benar. Fakta hatimu adem, ayem, lurus, tulus, nikmat, tenang. Itu balasan dari Allah. Kamu benar. Kamu sudah benar. Kamu sudah benar. Langsung dibalas oleh Allah. Bentuknya damai, tentram, ayem, jenjem. Dan rasa ini menguasai dirimu. Nah, gitu dah, Pak Dadang. Sama.
Demikian juga sebaliknya, ketika Allah memberi sesuatu yang tidak kamu inginkan, sama kayak Bu Asri tadi, yang tidak diinginkan macam-macam, tidak diinginkan, ya macam-macam perbuatan yang kita nggak ingin, tapi tahu-tahu yang tidak ingin itu datang pada kita. Macam-macam, banyak sekali macamnya, banyak sekali macamnya. Iya, saya punya teman dari kecil tuh anaknya ranking terus sampai kuliahnya di luar negeri. Begitu habis kuliah dia kayak hilang ingatan. Padahal nggak apa-apa, nggak tahu ya penyakit apa itu. Kayak hilang ingatan. Coba, sesuatu yang datang mendadak pada anaknya begitu, yang dari orang tua macam-macam. Begitu selesai kuliah, kayak orang gila begitu. Ayo, bagaimana kalau begitu? Sesuatu datang tanpa diduga, tanpa dibayangkan. Ayo, bagaimana itu? Dalam kehidupan begitu banyak sekali terjadi hal-hal seperti ini. Mau ditolak, faktanya datang. Yang tidak kenal Allah mah pasti nolak ini. Pasti ditolak. Anak yang dari kecil jadi anak yang bagus, yang taat, yang selalu nyenengin orang tua, ranking terus, tahu-tahu kayak orang gila begini. Coba kalau diuji begitu apa enggak babak belur kita? Hanya ada satu dari dua yang sudah kenal Allah. Ya Allah, ujianmu ya Allah. Sami'na wa ata'na. Hamba ikuti terus ya Allah. Secara syariat tentunya berusaha ke sana kemari hati, tapi tetap duduk pada totalitas keihsanan, ketauhidan, kemakrifatan. Jangan sampai ngeluh, jangan sampai ngeluh. Karena ciri orang makrifat yang sudah kenal Allah, pantangan ngeluh di hadapan Allah. Yang ada sami'na wa ata'na, terus saya hadapi ya Allah, apa maumu dan keputusanmu. Begitu teman-teman. Waduh, hidup ini sangat-sangat tidak mudah menghadapi hidup ini. Keluarga, tahu-tahu suami meninggal. Waduh. Menurut bahasa sosial, menurut Allah itu direncanakan oleh, tapi karena diri sudah diberi kemakrifatan oleh Allah, sudah ngerti ini rencanamu ya Allah, ini perbuatan ya Allah, sami'na wa ata'na. Kalau tidak kenal Allah, nggak ngerti Allah, nggak paham Allah, stres setengah mati teman-teman. Tapi karena bimbingan Allah, sudah yakin bahwa semua hal terjadi semuanya atas izin Allah, maka sami'na wa ata'na ya Allah, siap ya Allah, sambil mengikuti apa terusnya cerita berikutnya yang akan dimainkan oleh Allah. Nah, seperti itu. Saya juga punya teman anaknya diuji, masya Allah berat sekali nih. Tapi saya sendiri mohon maaf agak bukan suudon ya, tanda tanya, karena dia pegawai negeri tapi kok punya banyak rumah mewah di mana-mana. Nggak perlu saya sebutin. Masya Allah, anaknya itu diuji oleh Allah. Sakit parah. Sampai mohon maaf nih, rambutnya itu loh hilang semua, gundul gitu. Tangannya diamputasi, kakinya terakhir diamputasi di Singapura. Masya Allah, ujiannya Allah sebegini nih ya Allah. Anak cewek cakep diuji begitu, coba. Cuman kadang canda sama teman-teman, kok si A itu diujinya kayak begitu ya. Terus kemudian teman-teman pada nakal candanya, dia pegawai negeri punya rumah mewah begitu, duit dari mana tuh lah? Mulai sudah. Sah juga dong.
orang sedikit menggeliti-geliti. Pegawai negeri gajinya berapa sih? Kok dia rumahnya mewah, di sini ada, di situ ada, mobilnya sebegitu banyak. Loh, akhirnya muncul asumsi-asumsi toh berdasar fakta pengetahuan pegawai negeri gajinya berapa kok begitu. Nah, akhirnya teman-teman canda kalau di mobil, oh ini kali diuji lewat mungkin rizkinya nggak halal itu kali. Sehingga harus keluaran uang miliaran di Singapura untuk, mohon maaf, tangannya diamputasi, kakinya diamputasi. Ya Allah, ini kan ujian berat yang begini teman-teman. Ujian tidak mudah, tidak mudah. Ya itu yang dulu kita maksud, semua yang kita dapat tidak halal pasti akan berakibat membahayakan pada diri kita sendiri dan keluarga kita. Makanya agama ngajarin jangan sampai makan yang tidak halal. Karena ending-endingnya akan menyakitin dirimu sendiri, keluargamu sendiri. Walaupun dohirnya banyak, tapi sejatinya kamu dihadapkan masalah di dunianya dan di akhiratnya nanti. Nah, gitu. Lebih baik apa adanya, hati adem ayem, ya toh selalu merasa tentang Allah. Insya Allah aman kok. Nah, begitu. Ini pelajaran-pelajaran dari ayat-ayat Allah seperti itu teman-teman. Ya mudah-mudahan kita diberi paham oleh Allah hal-hal seperti ini dan kemudian selalu menjaga apa yang diperintahkan oleh Allah yang dan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Gak usahlah berpikir selalu apa harus banyak apaan yang gitu, setan itu. Allah tuh hanya melihat hati kita kok, keadaan kita. Selalu ke Allah itu yang dilihat. Bukan yang wah-wahan itu, yang itu setan semua itu, iblis semuanya itu. Ya, tampilan yang wah-wah yang gitu-gitu, Masya Allah. Itu diri hidup di atas neraka, di dunianya aja udah neraka, hidup yang di atas fata morgana, tapi nanti sejatinya dalam dirinya keropos, hatinya keropos. Ya, hatinya nyari jati diri, hatinya sejatinya tidak tenang. Hatinya sudahlah tahu sendiri teman-teman, lebih tahu daripada saya. Dan lebih habis di akhirat nanti setelah mati. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oke, itu Pak Dadang ya. Jadi Allah tidak perlu sastra zahirmu, tapi Allah hanya perlu apa suara hatimu. Begitu tak Allah sudah selesai. Begitu tak Allah sudah selesai. Tak Allah yang terus bersambung ke rasa tentang bahwa itu iradah kudrahnya Allah. Dirimu menikmati rasa ini terus nyambung kepada Allah sehingga yang enak ya tetap rasa adem ayem tentrem damai tenang Allah, sehingga tidak yang tidak kamu inginkan terjadi dirimu, anakmu, istrimu, keluargamu dan seterusnya, hatimu tetap duduk pada kedamaian, ketentraman, ketenangan, kejenjeman, kemutmainahan atas nama pengirimnya yaitu Allah tadi. Hanya itu yang diminta oleh Allah sejatinya. Itu Pak Dadang, alhamdulillahirabbil alamin, mudah-mudahan ada manfaat.